Mulai sekarang sudah saatnya harus tahu ya teman-teman. Jadi kita bercocok tanam ini tidak perlu royal-royal kita membeli pupuk-pupuk instan di luaran sana. Karena kita dapat memanfaatkan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja. Sehingga bahkan ini saya ya teman-teman hanya modal benih saja. Saya tidak membeli pupuk dan obat apapun. Satu benih ya bisa menghasilkan buah segini banyaknya, lihat ya. Ini jenis tomat mawar, teman-teman. Lihat buahnya ya. Wah, ini sampai full, teman-teman. Dan nanti saya akan tunjukkan ke bawah ya. Akan tunjukkan ke bawah bahwa ini hanya satu pohon, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ini kenapa bisa terwujud ya, tanpa ada serangan hama yang berarti sama sekali, buahnya berkualitas segar ya, tampak mengkilat, tanpa ada serangan hama, ulat, ataupun semut sama sekali. Nah, sebetulnya tuh ini rahasianya teman-teman ya. Jadi bukan tanpa sebab saya membiarkan rumput-rumput ataupun gulma yang berada di sekitar tanaman. Jadi ini ada fungsi yang teramat sangat penting bagi tanaman. Jadi selama gulma ataupun rumput tidak mengganggu tanaman inti kita, maka sebaiknya kita biarkan. Kecuali kalau nanti dia berebut makanan ya seperti ini, maka kita harus mencabutnya secara manual. Kita boleh mencongkelnya, boleh mencabutnya ya, dan jangan lupa kalian kumpulkan, setelah kalian kumpulkan, kalian dapat mengeringkannya, kalian juga dapat membakarnya, kalian dapat menimbunya, tapi jangan lupa dikembalikan lagi ke tempat semula. Karena dengan keberadaan gulma-gulma ini memiliki kandungan yang besar, nutrisi ya, untuk seluruh tanaman. Jadi setelah kita daur ulang, kita mengembalikannya akan dapat menjadi pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini dari gulma, selain dapat memperbaiki struktur tanah supaya nanti tingkat kegemburannya ini dapat terjaga sampai masa panen selesai, ini juga memberikan nutrisi yang besar bagi seluruh tanaman kita. Dan tidak kalah penting juga, ini dapat mengendalikan seluruh hama, sehingga nanti hama tidak akan menyerang secara berlebihan. Kalaupun nanti ada bolong, daunnya paling hanya satu dua saja. Nah, teman-teman, himbauan saya kuncinya adalah ketika kita mengendalikan gulma-gulma, ini sebaiknya dilakukan dengan cara manual ya. Kita jangan mencari cara-cara yang instan, karena nanti dapat membunuh mikroorganisme ataupun bakteri baik di dalamnya. Perlu tahu mulai sekarang. Jadi, tanah bisa menumbuhkan sesuatu ini karena ada aktivitas dari binatang atau yang disebut dengan mikroorganisme, bakteri pengerat, bakteri pengurai, dan seluruh hewan-hewan yang berada di dalam tanah. Kemudian aktivitasnya ini dia makan di situ, buang kotoran di situ, terus kemudian mati di situ. Nah, ini yang akhirnya memunculkan unsur hara. Harus paham tanpa keberadaan unsur hara, sehelai gulma pun tidak akan mampu ditumbuhkan oleh tanah. Jadi tanaman bisa tumbuh ini dari unsur hara, dan unsur hara tercipta yang paling besar ini dari kotoran mikroorganisme ataupun seluruh bakteri dan binatang yang berada di dalam tanah. Nah, maka dari itu pentingnya kita memahami dalam pengendalian gulma dilakukan secara manual, kita harus tahu konsekuensi negatif dan positifnya dari penanganan terhadap gulma. Nah, ketika nanti pupuk kompos kita sudah jadi, teman-teman, jadi yang terjadi nanti akan seperti ini. Kalau semut-semut itu biasa kalau masih unsur haranya itu masih belum kaya ya, itu pasti nanti akan masih banyak ngumpul ya. Tapi tenang, semut tidak akan mematikan seluruh tanaman kita. Dan ketika tanaman kita ini diserang, seperti bolong seperti ini ya, ulat atau mungkin akan diserang oleh kupu-kupu, lebah dan sebagainya, dia nanti akan segera meninggalkan. Karena di dalam kandungan
yang terdapat pada gulma ini ada zat-zat penting yang tidak disukai, bahkan dapat membunuh hama penyerang, dan sekaligus ini dapat mengendalikan seluruh hama sehingga nanti tidak mereka ini tidak terlalu berlebihan di dalam menyerang tanaman kita. Yuk kita cross check satu demi satu ya teman-teman ya. Lihat ya daun-daunnya. Kita bisa perhatikan dari seluruh tanaman saya ya. Di sini saya memperlihatkan satu demi satu supaya nanti kalian tidak lagi sanksi. Jadi patokannya gulma ini jangan dibiarkan ketika berebut makanan dan ketika kita penanganannya ini sebaiknya lakukan dengan cara manual. Itu ya, saya sudah mulai membuktikan dengan kalian semua. Kita lebih baik kalau ada di tempat-tempat miring seperti ini, galengan atau apa ya, di pinggir galengan itu sebaiknya kalau ada gulma itu jangan dihilangkan karena nanti akarnya ini dia akan dapat menciptakan tingkat kegemburan di regenerasi berikutnya. Maka dari itu buanglah gulma di tempat-tempat yang memang mengganggu tanaman kita. Nah, ini manfaat sangat baik sekali. Gulma ini kita pakai untuk modal utama bercocok tanam, sehingga nanti kita dapat mengurangi ketergantungan dengan pupuk maupun obat-obatan yang biasa kita beli. Namun juga jangan remehkan gulma ya teman-teman. Jadi jangan kita menjadikan pupuk gulma ini diberikan, diaplikasikan secara langsung ya pada pangkal tanaman, karena ini dapat menyebabkan patogen menyerang pada inangnya. Jadi sebaiknya lakukan daur ulang terlebih dahulu dengan cara sistem dibakar, atau mungkin kalian dapat mencacahnya, mengkeringkannya, kalian juga dapat menimbunya. Ketika sudah unsur hawa panas, suhu panas yang terdapat pada gulma ketika nanti kita pendam ini diperkirakan sudah hilang, barulah saatnya kita memanfaatkannya sebagai pupuk kompos. Ini akan lebih sempurna dan akan lebih aman. Saya ulangi sekali lagi karena selain dapat memberikan nutrisi yang sangat luar biasa, ini dapat menangkal atau mengendalikan seluruh hama yang akan menyerang tanaman kita. Karena proses secara alamiahnya, tumbuhnya gulma ataupun rumput yang ada di sekitar media tanam kita, ini atas kehendak ataupun keinginan dari tanah itu sendiri. Jadi proses secara alamiah, Tuhan membekali perlindungan dirinya dengan cara yang seperti itu. Ketika tanah terjadi gundul ya atau tidak ditanami, selama masih tersentuh oleh air dan tanahnya ini teksturnya tidak membatu, maka akan dapat memunculkan gulma. Karena dengan keberadaan gulma, tanah akan dapat memperbaiki struktur dirinya yang rusak ataupun yang kurang baik. Dengan keberadaan gulma juga akan dapat mencapai tingkat kesuburan yang signifikan. Baiklah, saya rasa sampai di sini ulasan dari saya ya, teman-teman. Saya sambil perlihatkan dengan kalian ya. Ini saya menanam tomat, jadi kalian kalau tidak ingin rentan tomatnya pada masa pemindahan, sebaiknya di media tanam kalian ini sudah ditumbuhi gulma gulma yang kecil seperti ini ya. Itu tandanya berarti mikroorganisme ataupun unsur hara sudah ada di dalamnya. Sehingga tidak lagi perlu khawatir ketika kita dapati sudah ada gulma seperti ini, berarti masa pemindahan ini akan aman. Walaupun di usia masih kecil sekalipun ya, tomat ataupun jenis tanaman yang lain kita pindahkan, asalkan masih sudah tumbuh gulma seperti ini, lembut-lembut seperti ini, maka saya jamin selama media tanamnya ini terjaga tingkat kelembabannya, maka akan terhindar dari faktor kematian. Nah, saya rasa sampai di sini ulasan saya, dan ini merupakan sebuah menurut saya terobosan baru ya. Jadi hanya modal benih saja kita dapat mencapai hasil panen yang lebih menguntungkan. Baik, saya rasa sampai di sini. Salam cinta tanaman.